Sahabat jelajah budaya, pada kesempatan kali ini komunitas jelajah budaya masih berada di Pulau Madura, Jawa Timur. Di hari pertama penjelajahan Pulau Madura, kita juga menjelajahi Desa Krampon yang merupakan ladang pembuatan garam. Kira-kira bagaimana keseruannya? Yuk tonton terus video ini. Desa Krampon dibagi menjadi 3 dusun, yaitu Krampon Barat, Krampon Tengah, dan Krampon Timur. Wilayah Krampon merupakan ladang pembuatan garam. Aktivitas ekonomi tidak bisa dilepaskan dengan adanya pabrik garam. Menurut Diki Febrianto, sejarawan yang menemani perjalanan komunitas jelajah budaya di Pulau Madura, keberadaan pabrik garam Krampon mempengaruhi segala aktivitas sosial ekonomi yang ada dalam lapisan masyarakatnya. Kondisi Krampon yang sebelumnya mayoritas agraris, bercocok tanam, berubah drastik seketika keberadaan industri garam dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda. Ada terus rumah-rumah dinasnya juga masih lengkap. Tapi di sini yang termasuk spesial karena rencana pembangunan di Sampang, di Kalianget, kemudian di Mangunan itu di Pamekasan itu nggak jadi. Akhirnya fokusnya di Kalianget dan di Sampang ini. Nah, nanti kalau misalkan kenapa dibilangnya Finest Stad, karena ini adalah satu-satunya kota berbentuk kota yang ada di Sampang, satu-satunya kota bahkan mungkin yang ada di Madura yang berbentuk kota kecil. Jadi di sini satu-satunya yang punya bioskop, yang punya fasilitas olahraga lengkap. Jadi ada air minum bersih dan bahkan bisa lewat keran. Pada awal beroperasi, pabrik garam Krampon tahun 1905 belum terlalu banyak, bahkan cenderung belum optimal. Hal ini disebabkan kondisi standar mesin yang belum sesuai. Namun, seiring dengan waktu pada tahun 1906, pabrik garam Krampon dan Kalianget cukup memenuhi kebutuhan garam Hindia Belanda. Oh iya, garam hanya diproduksi di pantai selatan Madura karena kadar garam air laut yang tinggi dan waktu kristalisasi yang sangat cepat akibat angin gending atau angin kemarau dan dari gunung melewati tanah datar Probolinggo. Perkembangan produksi garam dipengaruhi oleh faktor iklim dan kebijakan pemerintah sebagai pemegang monopoli. Hanya pada musim kemarau, produksi garam di Madura dapat berhasil baik. Proses produksi garam perkiraan dilakukan pada bulan April hingga September. Cara produksinya masih sederhana. Plot-plot seperempat bau disiapkan dan air laut dialiri melalui kanal-kanal. Jalan kecil dibangun di antara plot guna dijadikan jalan ketika mengeluarkan garam yang sudah siap diambil. Periode penguapan sekali panen sekisar 25 hingga 28 hari. Setelah garam kering, kemudian dikorek dan dipindahkan ke tempat kering. Untuk pengeringan akhir, kemudian garam dijemur 4-10 hari di bawah terik matahari dan diangin-anginkan. Pada malam hari, garam dilindungi dari air hujan dengan ditutupi daun koyang atau dengan alang-alang. Setelah itu, garam dikirim oleh produsen ke gudang-gudang garam pemerintah. Itu yang dipakai jadi gudang. Jadi kalau yang atapnya agak lumayan tinggi, itu bisa jadi itu rumah-rumah pegawainya. Dan juga di sini tuh ada rumah sakit tahun terakhir 19. Di sini tuh semuanya masih ada, bahkan rumah perosannya masih ada tulisannya rumah perosan.
Keberadaan pabrik garam Krampon mendorong adanya pembangunan infrastruktur yang lengkap di sekitar pabrik. Perlu diketahui, pada masa awal pembangunan, infrastruktur hanya untuk kegiatan pabrik dan pegawainya. Pada saat itu, pemerintah membangun beberapa fasilitas, baik secara personal untuk pegawai maupun fasilitas publik yang digunakan untuk kepentingan para pegawai di desa Krampon, seperti rumah pegawai, jaringan kereta api, pembangkit listrik, alun-alun kota, dan sarana lapangan olahraga seperti lapangan sepak bola dan tenis, serta sarana hiburan lainnya. Jejak berbagai fasilitas seperti rumah pegawai dan sarana hiburan hingga saat ini masih terlihat. Baik sahabat jelajah budaya, itulah keseruan para penjelajah budaya di Desa Krampon, Pulau Madura. Kira-kira kita akan menjelajahi tempat menarik apalagi di Pulau Madura? Tunggu keseruan komunitas jelajah budaya di video berikutnya. Kunjungi, lindungi, dan lestarikan